Halo, selamat pagi anak-anakku, gimana kabarnya hari ini? Semuanya baik? Puji Tuhan kalau semuanya dalam keadaan baik. Pertama-tama Pak Agung mengucapkan selamat kepada Anda sudah kelas 9. Tentunya di kelas 9 tantanganmu lebih besar, lebih berat. Maka butuh kesungguhan di dalam menjalani di kelas 9 ini. Pada hari ini kita akan belajar bersama pelajaran tentang kewarganegaraan, tentang PKN, PPKN. Kita mengambil di bab yang pertama. Ada 6 bab dalam 1 tahun ini. Kita mencoba di dalam tahun ini, di dalam semester ini, semester ini kita harus berusaha minimal 3 bab yang harus kita selesaikan. Di bab yang pertama, seperti Anda lihat di buku paketmu dan juga di tayangan PowerPoint yang Pak Agung buat, judul kita adalah Dinamika Perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa. Saya kira materi kita ini tentang Pancasila bagi kita tidak asing, bagi Anda tidak asing. Karena Anda mulai kelas 7 sudah belajar tentang Pancasila, di kelas 8 Anda dalami juga tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai dasar negara, maupun Pancasila sebagai sumber tertib hukum nasional. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita sebelum memasuki ke materi kita terlebih dahulu melihat tujuan yang akan kita capai bersama di bagian yang pertama pertemuan kita ini. Tujuan yang akan kita capai bersama setelah kita berproses, yang pertama adalah kita diharapkan dapat memahami Pancasila sebagai pandangan hidup dan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Saya kira materi ini tidak susah untuk tujuan yang pertama ini, karena ini juga sudah Anda perdalam, Anda dalami bersama, Anda bahas bersama di kelas 8. Pak Agung tinggal mengulang saja. Baik, ini tujuan yang pertama. Sementara tujuan yang kedua, mari kita lihat bersama. Setelah kita berproses, kita diharapkan memahami penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan, yaitu dibatasi tahun 1945 sampai tahun 1959. Di tujuan yang ketiga, kita diharapkan dapat memahami penerapan Pancasila pada masa Orde Lama, yaitu masa tahun 1959 sampai berakhirnya Orde Lama tahun 1966. Kemudian tujuan yang keempat yang akan kita bahas bersama yaitu memahami penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Orde Baru itu diawali mulai tahun 1966 sampai 1998. Tepatnya 1 Mei 1998. Kemudian tujuan yang terakhir, tujuan yang kelima, kita diharapkan memahami penerapan Pancasila pada masa reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang. Baik anak-anakku sekalian, materi ini tidak akan Pak Agung bahas semua karena terlalu panjang lebar. Maka Anda nanti bisa mengikuti dari buku PPKN, buku siswa. Pak Agung ada mencuplik-cuplik, maka nanti di dalam pembahasan berikutnya nanti kalau ada yang hal-hal yang tidak jelas, maka dapat kita bahas bersama. Baik, mari kita masuk ke mencoba melihat ke tujuan yang pertama. Bagian A, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Anak-anakku sekalian, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia.
terutama melalui founding father kita, para pendiri bangsa kita. Mereka sepakat bahwa Pancasila dipakai sebagai ideologi bangsa, dan itu sampai sekarang menjadi harga mati. Artinya siapapun yang mencoba mengganti Pancasila, maka dia akan berhadapan dengan kekuatan negara. Maka ini menjadi kesepakatan bangsa Indonesia. Walaupun di dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Artinya pasang surut di sini adalah kadang-kadang ada gerakan-gerakan yang mencoba mengganti ideologi Pancasila, tetapi ada juga orang yang bersungguh-sungguh untuk melaksanakan ideologi Pancasila di dalam hidup mereka, terutama di dalam bidang pemerintahan maupun di dalam bermasyarakat. Bahkan sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa Pancasila pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lain. Contoh, tahun 48 gerakan komunis yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi komunis. Tahun 45 yang juga ada gerakan untuk mengganti komunis, untuk mengganti Pancasila dengan ideologi komunis, mohon maaf. Tahun 65 juga begitu. Ini semua terjadi karena pasang surutnya pelaksanaan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari kita lihat mengingat kembali makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang sudah kalian pelajari di kelas 8. Pak Agung hanya mengingatkan kembali makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Artinya di dalam pengelolaan negara, hidup bermasyarakat, berbangsa, Pancasila dipakai sebagai pedoman, dihayati di dalam hidup sehari-hari, dipakai sebagai acuan di dalam hidup sehari-hari yang mendasarkan kepada nilai-nilai Pancasila. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat menegaskan bangsa Indonesia memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Maka dikatakan di sana Pancasila yang sah ya. Pancasila yang sah adalah Pancasila yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Jadi kalau kita ditanya mana Pancasila yang sah, kita bisa menunjukkan Pancasila yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea yang keempat. Itu yang sampai sekarang dijaga, dilestarikan, diterapkan, diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Walaupun itu juga mengalami pasang surut. Ada orang yang memiliki keteguhan di dalam melaksanakan Pancasila, tetapi banyak orang yang sudah perilakunya di luar nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Itu nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Mari kita lihat sekarang Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dijadikan dasar di dalam penyelenggaraan hidup berbangsa dan bernegara. Artinya pengelolaan negara Indonesia mulai dari tingkat pusat sampai tingkat bawah, tingkat kecamatan, RT, RW, itu penyelenggaraannya tidak boleh lepas dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Maka Pancasila mendasari juga perundang-undangan di dalam negara Indonesia.
Undang-undang dasar dilaksanakan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Termasuk juga tata perundang-undangan yang lain. Tap MPR dibuat tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Undang-undang dibuat dan dilaksanakan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Peraturan presiden, peraturan menteri, perda provinsi maupun perda kabupaten dibuat tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Maka Pancasila itu dipakai sebagai dasar dalam pengelolaan negara Republik Indonesia. Saya kira sampai sini paham ya? Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan juga Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Saya kira ini Pak Agung hanya mengulang materi Anda di kelas 8. Baik, mari kita sekarang lebih spesifik melihat bagaimana Pancasila sebagai pandangan hidup itu dilaksanakan. Pancasila sebagai pandangan hidup dianggap memiliki nilai-nilai kehidupan paling baik bagi bangsa Indonesia. Di dunia ini banyak sekali ideologi. Di dunia ini banyak sekali dasar negara. Tetapi bagi bangsa Indonesia, Pancasila itu yang paling tepat. Maka Pancasila dipakai sebagai dasar motivasi, sikap, tingkah laku, dan mendasari perbuatan dalam hidup masyarakat berbangsa dan bernegara. Mengapa Pancasila itu menjadi lebih tepat untuk bangsa Indonesia? Saya kira Anda sudah belajar di kelas 7. Karena Pancasila itu digali dari budaya bangsa Indonesia. Bukan dari luar, tetapi dari bangsa Indonesia sendiri. Maka Pancasila itu paling tepat untuk bangsa Indonesia. Mengapa tepat? Semua sila di dalam Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah. Karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Contohnya, nilai ketuhanan yang Maha Esa di sila pertama itu harus dilaksanakan berdasar pada sila kedua. Orang melaksanakan agama harus didasari dengan nilai-nilai kemanusiaan. Maka di Indonesia tidak boleh orang memaksakan suatu agama kepada orang lain karena bertentangan dengan sila kedua. Orang melaksanakan sila ketuhanan yang Maha Esa didasari oleh kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka harus diwujudkan itu semua untuk terjadinya persatuan Indonesia. Begitu juga seterusnya sampai sila yang kelima. Maka Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisah-pisahkan antara satu sila dengan sila yang lain. Kita tidak bisa mengatakan, oh saya senang sila pertama saja. Oh tidak bisa. Karena itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Itu ya. Baik, untuk berikutnya. Mari kita lihat Pancasila sebagai ideologi bangsa. Tahu ideologi ya? Sudah kita bahas di kelas 8. Ideologi. Beberapa kali mengalami tantangan. Jadi Pancasila sebagai ideologi bangsa beberapa kali mengalami tantangan dengan upaya mau digantinya Pancasila dengan ideologi lain. Sudah Pak Agung contohkan tadi. Contohnya Pancasila dengan pemberontakan mau diganti dengan ideologi komunis. Ya untungnya semua upaya itu dapat digagalkan oleh bangsa Indonesia. Nanti kita akan perdalam di masa-masa, di 4 masa pelaksanaan Pancasila di dalam negara Indonesia. Tetapi meskipun demikian tidak berarti ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara sudah berakhir. Sampai zaman sekarang ya dikatakan zaman globalisasi ini, tantangan Pancasila itu luar biasa. Contohnya apa? Contohnya begini. Contohnya budaya-budaya yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sudah mulai luntur karena serangan dari budaya-budaya asing. Contoh, budaya individualisme
Itu bukan budaya kita, itu budaya barat. Budaya yang harus kita pertahankan untuk bangsa Indonesia contohnya gotong royong, musyawarah, ya, bangsa yang murah senyum, bangsa yang saling mengangkat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, peduli kepada sesama. Itu adalah bangsa Indonesia. Tantangan masa kini dan masa depan yang terjadi dalam perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia internasional dapat menjadi ancaman bagi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sekarang sudah zaman global, apapun bisa masuk ke Indonesia, termasuk budaya asing. Secara ekonomi kita juga bebas. Maka disitulah nilai-nilai ideologi mendapatkan ancaman yang cukup berat. Apakah bangsa Indonesia akan tetap berpegang kepada ideologi Pancasila? Baik, mari kita lihat di buku paketmu. Kita mulai masuk ke masa awal kemerdekaan. Bagaimana upaya penerapan Pancasila, dinamika penerapan Pancasila di masa awal kemerdekaan tahun 45 sampai 49. Ternyata di awal kemerdekaan pun penyimpangan terhadap Pancasila sangat-sangat besar. Pada periode ini penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah dan upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Contoh satu, saya katakan tadi ya, pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun pada tanggal 28 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Padahal Musso ini adalah salah satu dulu tim bersama dengan Soekarno, bersama dengan M. Hatta dalam ikut berjuang membela Indonesia merdeka. Tetapi karena pengaruh ideologi komunis, maka kemudian Musso ini beralih kepada ideologi komunis. Tujuan utamanya adalah untuk apa? Adalah untuk mendirikan negara Soviet. Artinya Indonesia mau dipakai sebagai negara boneka dari Soviet. Karena memang komunis ini berasal dari Soviet. Mengapa hubungan Indonesia dalam arti komunis itu dengan Soviet begitu erat? Karena dulu pada zaman perjuangan awal kemerdekaan, bangsa Indonesia memiliki hubungan yang dekat dengan Soviet, terutama di dalam mengimpor senjata-senjata dalam melawan penjajah di Indonesia. Jadi tujuan mendirikan negara Soviet di Indonesia adalah untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila sebagai ideologi negara itu dengan paham komunis. Seperti apa paham komunis? Saya kira anak-anak di kelas 8 sudah dibahas ya. Tidak perlu Pak Agung harus mengulang lagi. Tetapi bagaimanapun juga Pak Agung mau menegaskan bahwa paham komunis itu sangat-sangat tidak cocok bagi bangsa Indonesia. Contoh yang bertentangan dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Orang-orang komunis atau ajaran paham komunis, dia tidak percaya kepada Tuhan. Maka itu bertentangan dengan negara Pancasila, bertentangan dengan budaya Indonesia. Yang kedua, kalau tadi pemberontakan komunis tahun 48, yang kedua pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia dipimpin oleh Sukarmaji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 49. Kartosuwiryo ini tidak puas
Tidak puasnya apa? Karena Soekarno tidak menerima masukan-masukan yang diberikan oleh Kartosoewirjo. Masukan ini dimaksudkan untuk perkembangan bangsa Indonesia. Maka ketidakpuasan itu kemudian mencoba mengadakan gerakan pemberontakan dengan mau mendirikan negara Islam Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya tidak lain adalah untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi Islam, mengganti bentuk negara Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini menjadi negara Islam. Maka itu bertentangan dengan Pancasila teristimewa sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Karena mengapa di Indonesia tidak cocok dengan NII? Karena Indonesia itu adalah bangsa yang majemuk. Bangsa yang majemuk tidak hanya teman-teman Muslim, tetapi ada zaman sekarang atau sekarang ada 6 agama. Artinya agama apapun punya hak untuk hidup di negara Indonesia. Tujuan utama tadi saya katakan adalah mengganti Pancasila dengan syariat Islam. Itu tujuan dari negara Islam Indonesia. Yang ketiga, masih di masa awal kemerdekaan ya. Yang ketiga adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan, RMS. Republik Maluku Selatan merupakan sebuah gerakan separatisme dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumokil, bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan tanggal 25 April 1950. Artinya gerakan separatis itu adalah gerakan untuk melawan pemerintah yang sah, dengan tujuan untuk mendirikan negara dalam suatu negara. Artinya apa? Maluku itu adalah bagian dari negara Indonesia. Maka kalau di Maluku didirikan negara Republik Maluku Selatan, maka itu berarti gerakan negara mendirikan suatu negara di dalam suatu negara. Maka ini disebut separatisme, melawan pemerintahan yang sah dengan mau mendirikan negara sendiri. RMS di Ambon akhirnya bisa dikalahkan oleh militer Indonesia pada bulan November tahun 50, tetapi konflik Seram masih terus berlanjut sampai dengan Desember 63. Bahkan tidak hanya tahun 63, setelah itu pun kelompok-kelompok Republik Maluku Selatan yang melarikan ke luar negeri, mereka berjuang secara diplomatis. Mereka mencoba diplomatis mempengaruhi negara-negara lain untuk mendukung Maluku Selatan sebagai suatu negara. Ini juga ancaman bagi Pancasila, terutama sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Kalau terjadi pemberontakan, kalau terjadi separatisme, berarti persatuan Indonesia akan terkoyak-koyak, bertentangan dengan sila ketiga. Ini penyelewengan di masa awal kemerdekaan. Kemudian kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram. Seram ini dulu bagian dari Belanda. Kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966. Ada pemerintahannya, ada strukturnya, ada presidennya, ada menteri-menterinya, tetapi tidak punya negara. Dia ada di pengungsian di negara lain, gitu ya. Itu tentang Republik Maluku Selatan, bertentangan dengan sila yang ketiga. Yang keempat, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta Permesta yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawironegoro dan Vince Sumual tahun 57 sampai 58 di Sumatera dan Sulawesi.
Ini tujuannya juga sama. Dia ingin mendirikan suatu negara di dalam suatu negara, separatisme. Ini tentunya juga bertentangan dengan sila yang ketiga. Yang kelima, banyak sekali anak-anak ya. Tantangannya di masa awal kemerdekaannya cukup banyak terhadap pelaksanaan Pancasila. Yang kelima, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) atau Perjuangan Rakyat Semesta yang dipimpin. Oh, ini sama ya. Ini terkopi. Oke, saya kira saya sudah jelaskan di atas tadi ya. Mohon maaf, terkopi double. Gerakan APRA bertujuan untuk mempertahankan bentuk negara federal. Anak-anak tahu bentuk federal? Bentuk negara federal itu adalah bentuk negara yang membagi menjadi negara-negara bagian. Indonesia dulu pernah menjadi negara federal. Indonesia dibagi menjadi 16 negara bagian. Nah, ini maunya dipertahankan oleh APRA ini. Dan mereka memiliki tentara sendiri. Yaitu di negara-negara RIS, Negara Republik Indonesia Serikat. APRA melakukan pemberontakan pada tanggal 23 Januari tahun 50 dengan melakukan serangan dan menduduki kota Bandung serta menguasai markas staf divisi Siliwangi. Ini yang dilakukan oleh APRA dalam rangka juga untuk membuat Indonesia menjadi negara yang terpecah-pecah, negara serikat atau federal. Yang keenam, wah banyak sekali ada ya. Perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar sementara tahun 50. Maka dulu dibentuklah namanya Dewan Konstituante yang bertujuan untuk membuat Undang-Undang Dasar baru. Undang-Undang Dasar baru. Untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara. Maka dibentuklah suatu dewan atau suatu lembaga yang disebut dengan Dewan Konstituante dengan tujuan untuk membuat Undang-Undang Dasar baru menggantikan Undang-Undang Dasar sementara. Nanti bagaimana hasilnya itu nanti sesuai dengan keputusan Dekret Presiden 5 Juli 59 nanti akan kembali kepada negara Indonesia. Nanti kita akan lihat di masa berikutnya, masa Orde Lama. Dalam perjalanannya berhasil melaksanakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 55 yang selama itu dianggap sebagai paling demokratis. Ini zaman Orde Lama, zamannya Pak Karno. Ini penjelasan yang tadi, Dewan Konstituante yang ditugaskan untuk membuat undang-undang dasar yang seperti diharapkan tetapi tidak dapat terwujud selama 9 tahun 50 sampai 59 tidak terwujud, bahkan menimbulkan krisis politik, krisis ekonomi, krisis keamanan dan menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekret Presiden 59. Itu yang terjadi. Mengapa tidak terwujud? Padahal 9 tahun untuk membentuk undang-undang dasar tidak terwujud karena di dalam lembaga itu sendiri kadang-kadang terjadi percecokan, tidak terjadi kata sepakat. Ya, 9 tahun Anda bayangkan. Kalau kita melihat di dasar negara kita pertama, pemimpin bangsa kita hanya bersidang kurang lebih 1 minggu sudah selesai. Tapi ini 9 tahun, 9 tahun tidak menghasilkan sesuatu. Maka kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 1959. Antara lain ada 3 keputusan di sana. Yang pertama adalah kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, membentuk MPRS dan DPRS
untuk membantu tugas presiden. Dan iya, itu tadi yang kita bahas di masa awal perjuangan bangsa Indonesia. Memang mengalami jatuh bangun karena di sana Indonesia memang belum siap secara organisasi kenegaraan. Baik, kita lanjut ke masa yang kedua, masa Orde Lama. Diawali tahun 1959 sampai 66 atau seringkali disebut ini masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa itu yang terjadi, bentuk kepemimpinannya adalah periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Jadi segala keputusan ini merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Pemimpin negara saat itu adalah Presiden Soekarno. Jadi apapun masukan kepada negara, tapi keputusan ada di tangan Presiden, yaitu Soekarno. Kita lanjut ya. Demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena banyaknya gerakan separatis, gerakan yang makar melawan negara, melawan pemerintahan yang sah, yang menyebabkan ketidakstabilan negara. Tersendatnya pembangunan ekonomi karena sering terjadi pergantian kabinet. Beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 pada masa Orde Lama, diantaranya sebagai berikut. 1. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 20 tahun 63 yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tak terbatas. Ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 7. Karena di sana dikatakan presiden masa jabatannya adalah 5 tahun. Setelah itu boleh dipilih kembali. Maka kalau Presiden Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup, itu jelas bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 60 tentang tanggal 5 Maret tahun 60 yang membubarkan DPR hasil pemilu tahun 55. Anak-anak ketahui bahwa Presiden, DPR itu adalah setingkat. Artinya sama-sama lembaga negara yang setingkat. Maka aturannya lembaga negara yang setingkat tidak boleh saling membubarkan. Maka kalau itu terjadi pembubaran lembaga oleh lembaga yang setingkat, itu namanya sudah penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Kemudian Presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri dari DPR GR, DPR gotong royong, utusan daerah, utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Ini satu lembaga yang amburadul. Seharusnya MPR itu mandiri. Dan MPR tidak bisa dibentuk oleh Presiden. Karena secara struktur menurut Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen, Presiden itu di bawah MPR. Maka ini jelas penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar. Baik, itu penyimpangan pada masa Orde Lama. Sekarang mari kita lihat masa Orde Baru. Apa saja dinamika pelaksanaan Pancasila di masa Orde Baru? Nah, nanti anak-anak bisa baca sendiri di materi dinamika pelaksanaan Pancasila di masa Orde Baru. Kemudian nanti Anda bisa mengerjakan tugas-tugas mandiri. Tugas yang pertama adalah carilah kelebihan dan kelemahan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa pada masa Orde Baru melalui berbagai sumber belajar seperti surat kabar, media elektronik, atau sumber buku yang nanti kalian miliki, dan tulislah hasil pencarian kalian di dalam tabel di bawah ini. Ini kelebihan masa Orde Barunya apa, kemudian kelemahan masa Orde Barunya apa. Penyimpangan pelaksanaan Pancasila di masa Orde Baru juga. Nanti Anda pilih ke bidang-bidang tertentu. Di bidang penyimpangannya apa? Contoh penyimpangannya apa?
Contoh di bidang politik, penyimpangannya tadi dikatakan umpama pemerintahan terpusat di tangan presiden, contohnya bidang politik. Bidang ekonominya terjadi KKN luar biasa dan sebagainya. Nanti Anda cari ya dalam tugas ini. Kemudian masa reformasi juga begitu. Saya hanya memberikan tugas, nanti Anda baca di buku paket itu. Kemudian Anda juga mencari, mencoba menemukan bidang-bidang penyimpangannya dan contoh penyimpangannya apa. Bidangnya ada politik, ekonomi, sosial budaya, tata perundangan. Anda boleh menambahkan sendiri jika Anda menemukan. Kemudian contohnya apa, contoh penyimpangannya apa. Saya kira ini materi pertemuan kita. Yang pertama, nanti tugas-tugas itu yang ada di kolom-kolom itu nanti silakan anak-anak ditulis di buku atau di kertas, kemudian difoto, bisa dikirimkan ke Pak Agung melalui email. Demikian penyajian pertemuan kita yang pertama. Kita harus senantiasa giat belajar supaya kita dapat menemukan yang terbaik demi masa depan kita. Terima kasih, selamat pagi.